Selamat malam jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam teduh dan keheningan di rumah masing-masing, mari kita satukan hati dan pikiran, juga kita arahkan diri kita dalam kerendahan di hadapan Tuhan untuk memuji dan beribadah kepadanya. Mari berdiri dan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Gita Bhakti 15 ayat pertama. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga, Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam sepekan kerja yang boleh kami lalui dalam segala keberhasilan maupun kegagalan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, sehingga pada malam hari ini, meskipun melalui daring, Tuhan kembali mengumpulkan kami, keluarga-keluarga jemaat GPIB Sangkakala, dalam persekutuan umat percaya yang beribadah kepadamu. Kami hendak menaikkan puji-pujian, hormat dan sembah kami kepadamu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur atas nafas kehidupan yang Engkau beri, atas kesehatan, kasih karunia dan damai sejahtera yang senantiasa Tuhan curahkan bagi kami dan keluarga kami. Melalui ibadah ini, kami pun rindu untuk disapa Tuhan melalui firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, Penatua Silvi Tupamahu, yang akan menguatkan iman percaya kami dan menjadi pedoman untuk melanjutkan karya pelayanan dan membina keluarga kami masing-masing. Untuk itu kami mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu pelayan firman, agar Tuhan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga beroleh berkat bagi kami yang mendengarkan dan melakukannya. Bapa Maha Baik, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang belum dapat hadir pada saat ini karena berbagai halangan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Demikian juga dengan semua sarana penunjang, baik jaringan internet, peralatan, dan aplikasi yang kami gunakan untuk menyelenggarakan ibadah ini. Kiranya Tuhan suci kuduskan dan jauhkan dari segala kendala, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik. Kami menyerahkan ibadah keluarga pada malam hari ini, dari awal hingga akhir, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bermazmur pujian kepada Allah dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Bapa. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan sampai saat ini, di mana kami dapat beribadah pada malam hari ini. Berilah kami hikmat, agar hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, maupun jemaat yang mendengarkannya, dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. Dari tata ibadah mulai dari ayat 4, tetapi saya akan membacakannya dari ayat pertama. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 yang menyatakan, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu,
sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Binyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Binyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Binyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Siapakah Yusuf? Yusuf dalam bahasa Ibrani, Yosef. Artinya kiranya ditambahkannya. Yusuf adalah putra ke-11 dari Yakub dan anak pertama dari Rahel. Kisah hidup Yusuf dapat kita baca dalam Kitab Kejadian pasal 37 sampai 50. Namun puncak cerita dari kisah Yusuf terdapat pada Kejadian pasal 45 yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub ayahnya, dan keistimewaan Yusuf membuat ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Apalagi mimpi-mimpi Yusuf yang membuat para saudaranya itu merasa hidup mereka terancam. Mereka melihat Yusuf sebagai saingan dan mereka berusaha menyingkirkan Yusuf. Dengan 20 sikal perak, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail. Yusuf kemudian menempuh kehidupan penuh liku. Fitnahan istri Potifar membuat Yusuf dijebloskan ke penjara. Tapi kehidupan dalam penjara justru menjadi awal karir cemerlang. Karunia menafsirkan mimpi yang membawa Yusuf masuk ke dalam kehidupan istana Fir'aun. Di istana Fir'aun, Yusuf bukanlah sekedar pegawai biasa, tetapi sebagai orang kepercayaan Fir'aun. Kebijakan Yusuf di bidang ekonomi yang sangat mengagumkan membuat Mesir terlepas dari bahaya kelaparan. Kelaparan melanda seluruh daerah termasuk Kanaan, dan keadaan ini yang mempertemukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Suasana perjumpaan ini dapat kita rasakan ketika kita membaca dari Kejadian pasal 45 ini.
Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi sehingga ia menyuruh pegawai-pegawai istana untuk keluar meninggalkannya bersama para saudaranya. Dan setelah itu Yusuf menangis dengan suara keras sambil memperkenalkan dirinya bahwa dialah Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Pernyataan sederhana ini, "Akulah Yusuf," meledak seperti guntur di telinga saudara-saudara mereka dan membawa teror ke dalam hati mereka. Bermacam-macam pikiran dan perasaan bingung muncul di pikiran mereka. Bagaimana mungkin penguasa Mesir ini mengetahui nama saudara mereka yang sudah meninggal? Kenapa dia mengaku menjadi seorang yang mereka tahu sudah meninggal? Tetapi jika ia benar-benar Yusuf, mengapa dia memperlakukan seperti ini? Dan apa yang akan Yusuf lakukan untuk menghukum mereka karena dosa-dosa mereka? Mereka tidak bisa berkata-kata. Kenyataan itu membuat para saudara Yusuf menjadi takut dan gemetar. Mereka berpikir bahwa bisa saja Yusuf akan membalas dendam. Memang biasanya dalam posisi seperti Yusuf, orang cenderung untuk membalas dendam. Tapi yang dilakukan Yusuf tidak demikian. Mengampuni orang yang pernah menyakiti memang tidak mudah. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam kisah Yusuf. Yang terjadi justru peristiwa yang sangat mengharukan. Yusuf menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Yusuf meyakinkan saudara-saudaranya, "Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yusuf justru mempunyai inisiatif untuk memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya. Yusuflah yang mengajak saudara-saudaranya untuk mendekat agar menghilangkan ketakutan dan keraguan mereka. Kenapa hal demikian dapat Yusuf lakukan? Inilah jawabannya. Bahwa Yusuf dapat melihat peristiwa masa lalu sebagai campur tangan Allah. Yusuf mengajak saudara-saudaranya untuk melihat masa lalu dari perspektif yang baru. Ia mengajak saudara-saudaranya agar tidak bersusah hati dan menyesali apa yang pernah terjadi. Yusuf tidak marah atau dendam atas perbuatan jahat saudara-saudaranya itu di masa lalu. Ia tidak terfokus pada peristiwa pahit yang pernah dialaminya, tetapi melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang indah yang dikerjakan Allah. Apa yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf justru dipakai Allah untuk memelihara kehidupan keluarga mereka juga, untuk menjamin kehidupan kelanjutan keturunan anak cucu Abraham, Ishak, Yakub. Allah mengubah segala keadaan perjalanan hidup yang pahit menjadi rancangan damai sejahtera. Yusuf adalah penguasa. Mengapa keluarganya harus hidup dalam kemiskinan di Kanaan? 5 tahun lagi kelaparan ada di depan mereka. Dan itu akan menjadi kebodohan untuk melakukan perjalanan berulang ke Mesir
untuk mendapatkan makanan. Yusuf menginstruksikan saudara-saudaranya untuk segera bergegas pulang, memberi kabar baik untuk ayahnya bahwa dia masih hidup, dan membawa barang-barang apa saja yang mereka butuhkan untuk datang ke Mesir untuk hidup secara permanen. Yusuf berjanji untuk melindungi mereka dan menyediakan untuk mereka tanah Goshen, yaitu daerah subur di Mesir, tempat keluarga Yakub dan keturunan mereka bisa hidup dekat satu sama lain tanpa rasa takut. Berita yang didengarkan saudara ini mungkin beberapa saudara menunjukkan sikap skeptis atau ragu-ragu. Apakah tawaran ini benar? Tetapi Yusuf berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, dengan lidah bahasa mereka sendiri, dan bukan melalui juru bahasa. Dan mereka meskipun tidak melihat saling bertemu selama puluhan tahun, pasti mereka bisa mengenali suara mereka sendiri dan cara bicara saudara mereka. Paling tidak Binyamin akan mengenali saudara kandungnya sendiri. Yusuf memeluk saudara-saudaranya dan mencium mereka, terutama Binyamin. Dan mereka semua menangis bersama, karena dosa yang tersembunyi telah terungkap dan ditangani, dan pengampunan telah diberikan. Belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama. Perlu diingat bahwa rekonsiliasi ini mungkin terjadi hanya karena Yusuf telah menderita dan menang dari penderitaan, dan itu adalah gambaran yang indah. Kisah Yusuf memperlihatkan suatu fakta bahwa kehidupan keluarga atau persekutuan tidak pernah terlepas dari krisis, kesalahpahaman, perselisihan, ataupun ketegangan. Banyak hal bisa berpotensi untuk memecah belah kehidupan persekutuan. Krisis terbesar justru lebih banyak muncul dari dalam diri keluarga atau persekutuan. Tetapi kita belajar dari sikap Yusuf, maka kita diajak untuk mengatasi krisis persekutuan. Siapapun kita, tanpa memandang bahwa kita berada pada posisi yang benar, kita seharusnya mempunyai inisiatif untuk mewujudkan persaudaraan yang mengatasi krisis. Krisis dapat muncul kapan saja, tetapi tidak membuat persekutuan atau keluarga itu menjadi pecah. Kisah Yusuf juga memberi pelajaran penting agar krisis dalam keluarga diselesaikan secara kekeluargaan. Seperti yang kita baca tadi, Yusuf menyuruh semua orang yang lain keluar ketika ia hendak menyelesaikan krisis dalam kehidupan keluarganya. Masalah dalam keluarga cukup diselesaikan dalam keluarga. Ini memberi contoh penting ketika zaman saat ini, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah persekutuan begitu mudah diumbar di sosial media atau menjadi konsumsi publik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah Yusuf ini merupakan suatu penghiburan yang besar tak kala kita merasa sangat menderita. Kita diajak untuk belajar dari suatu perkara penting, bahwa di balik itu semua rencana Allah sungguh indah.
suatu permulaan yang sulit, fokuslah pada Allah, bukan pada masalah. Dengan tetap kita bersandar dan minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat melewati semua ini. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan kita alami tidak lepas dari pengawasan mata Tuhan. Karena Tuhan memiliki suatu tujuan di balik setiap persoalan, penderitaan, dan sakit penyakit yang kita alami. Segala keadaan dan pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu. Seperti yang dikatakan Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Mazmur 139 ayat 1-3. Saat ini mungkin kita belum mengerti atau memahami tentang mengapa jalan hidup kita ini seolah penuh dengan penderitaan. Akan tetapi jika kita mau terus-menerus berproses di dalamnya, dengan penuh kesabaran, tetap semangat, dan bertahan, kita akan menyadari bahwa jalan derita ini tidak selalu berakhir dengan kepedihan, melainkan keindahan. Semuanya itu dapat kita simpulkan jika mata hati kita melihat bahwa adanya tangan Allah yang merangkai jalan hidup kita. Saat ini kita masih pandemi, wabah virus corona COVID-19 telah menghancurkan berbagai sendi kehidupan kita. Banyak yang menangis, banyak yang menderita, banyak yang meregang nyawa, dan terus diliputi rasa takut serta khawatir. Banyak yang bertanya, kapan pandemi ini akan berakhir? Semuanya hanya perkiraan. Mungkin akhir bulan, mungkin akhir tahun, mungkin tahun depan, atau mungkin masih berapa tahun lagi, tidak ada yang tahu. Bagi kebanyakan orang, pandemi COVID-19 ini dilihat sebagai kegelapan dunia. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang percaya, juga sebagai anak bangsa, kita tidak cukup hanya dengan berdoa dan pasrah. Kita juga harus belajar memahaminya, bahwa virus corona bukanlah kutukan Tuhan atas kita. Orang percaya sudah seharusnya merenungkan dan memaknainya dengan positif. Karena di balik wabah ini, Tuhan hendak mengajarkan kita untuk lebih hidup disiplin lagi, menjaga dan merawat kesehatan tubuh yang sudah dianugerahkan Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengannya, karena selama ini kita terlalu sibuk sehingga mengabaikan persekutuan dengan Tuhan.
Tuhan sedang menempatkan kita pada situasi di mana kita harus mau atau tidak mau. Kita harus berkumpul bersama dengan keluarga dan sesama. Karena itu jauh lebih penting daripada memikirkan keinginan duniawi yang tidak pernah puas untuk dicari. Belajarlah selalu untuk menggumuli hidup seberat apapun, karena pasti ada rancangan Allah yang indah di dalamnya. Tetaplah bekerja, berkarya, dan berharap hanya kepada Tuhan, karena pada saatnya semua akan kembali seperti semula. Dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Atau mungkin juga kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan masalah yang berat terjadi? Ada kalanya Tuhan izinkan itu untuk membentuk kita, memproses kita, dan mengembangkan karakter kita. Selama kita masih hidup, menginjakkan kaki di atas bumi ini, tidak ada seorang pun yang lepas, bebas dari masalah. Perahu atau kapal yang sedang mengarungi lautan atau samudera pasti akan menghadapi ganasnya ombak dan gelombang. Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap mengucap syukur dan berpikiran positif di segala keadaan kita. Selalu ada rencana Tuhan di balik masalah yang terjadi. Hari ini kita belajar dari kisah hidup Yusuf yang sungguh luar biasa. Orang muda yang harus mengalami penderitaan dan perlakuan yang tidak adil dalam hidupnya dari saudara-saudaranya, teman, dan juga majikannya. Proses hidup yang begitu panjang, menyakitkan, dan berliku-liku secara manusia, memberinya alasan untuk kecewa, marah, benci, dendam, dan menyimpan akar pahit. Namun Yusuf memiliki karakter yang begitu mulia, tetap mampu memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, dan tidak menyimpan sedikit pun dendam terhadap mereka. Dari pembacaan kita dari Kejadian 45 ayat 1-15 ini, kita juga belajar mengenai karakter dari Yusuf. Yaitu yang pertama, karakter Yusuf terbuka, tidak menutup-nutupi. Setelah untuk beberapa waktu saudara-saudara Yusuf belum juga mengenalnya, akhirnya dengan kerinduannya yang terdalam, ia tidak dapat menahan hatinya lagi. Yusuf menyatakan siapa dirinya kepada saudara-saudaranya. Yusuf dengan terbuka menyampaikan tentang dirinya. Hal ini membuat para saudaranya yang dahulu telah menjualnya merasa takut dan gemetar menghadapinya. Yusuf memanggil mereka untuk mendekat serta menyatakan bahwa dirinya adalah saudara mereka. Hal ini memperlihatkan tentang ketulusan hati Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Yusuf tetap memegang teguh tali persaudaraan dengan para saudaranya,
meskipun mereka telah menjual Yusuf menjadi budak. Itu karakter terbuka Yusuf. Yang kedua, karakter mengasihi. Rasa kasih yang ada pada diri Yusuf sangat jauh lebih besar daripada rasa sakit yang dialaminya dalam penderitaan yang telah ia lewati karena perlakuan dari para saudaranya. Karena kasihnya, maka Yusuf mampu menerima kedatangan saudaranya. Karena kasihnya, Yusuf mau menolong saudara-saudaranya dari bahaya mati kelaparan. Karakter Yusuf yang ketiga, mengampuni. Sedemikian menyakitkan penderitaan yang dialami oleh Yusuf. Ia sudah dianggap mati dan tidak ada lagi. Sudah dijual menjadi budak, mengalami keterpenjaraan. Penderitaannya tidak membuat ia mendendam, tetapi dengan rendah hati ia mau mengampuni saudara-saudaranya. Karakter yang keempat, berdamai. Dengan penuh kasih Yusuf mencium saudara-saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Hal ini memperlihatkan betapa Yusuf sangat merindukan saudara-saudaranya, bahkan tetap mau menerima keberadaan saudara-saudaranya yang telah membuatnya menjalani penderitaan. Karakter yang kelima, Yusuf dapat melihat kebaikan Tuhan di balik penderitaannya. Di balik penderitaan yang telah dialami oleh Yusuf, ternyata Yusuf mampu melihat dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Yusuf menyadari bahwa semua yang telah dijalaninya adalah untuk memelihara kehidupan keluarga mereka, bahkan juga seluruh bangsa supaya tidak mati kelaparan. Itulah tadi 5 karakter Yusuf, seorang yang percaya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan tampak dari sikap hidupnya yang penuh kasih, terbuka, mengampuni, berdamai, serta mampu melihat kebaikan Tuhan di balik penderitaannya. Yusuf juga bukanlah seorang yang mau terikat dengan persoalan masa lalu, tetapi ia adalah seorang yang mau menatap ke depan, merendah hari esok yang terbaik di dalam Tuhan, sehingga seluruh keluarganya beroleh keselamatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita juga memiliki karakter seperti karakter Allah. Penuh kasih, mau menolong, mengampuni, selalu merancangkan kebaikan bagi setiap manusia. Jikalaupun ada persoalan masa lalu yang belum terselesaikan hingga saat ini, segeralah untuk diselesaikan. Ataupun sedang mengalami persoalan di dalam kehidupan rumah tangga, baik antara suami istri ataupun anak-anak, atau saudara bersaudara, ataupun di antara jemaat, segeralah kita selesaikan. Janganlah kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk menerkam kita, sebab iblis mengaum-ngaum di sekitar kita, hendak menghancurkan hidup kita. Berdamailah, saling mengampunilah, dan juga saling menerima. Tetaplah kita memelihara karakter Allah yang ada pada kita,
sehingga dalam kehidupan kita semua tetap terlihat wajah Allah yang penuh kasih. Karena itu, marilah melihat bagaimanakah karakter kita masing-masing. Adakah karakter Allah dalam diri kita? Baiklah kita semua introspeksi masing-masing. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderat agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita satukan hati untuk doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan dan penuntun kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami seperti Yusuf yang memiliki karakter mengasihi, mengampuni, dan mampu melihat serta merasakan kebaikan Tuhan di balik penderitaan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja kami GPIB Sangkakala dengan program kerja yang sudah direncanakan, walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi. Kiranya semuanya dapat terlaksana dan dapat kami jalankan dengan baik, dengan tetap mengikuti peraturan yang ada. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Esterina Manusiwa bersama keluarga, seluruh presbiter, pengurus Pelkat, komisi, BPPJ, karyawan kantor, dan seluruh jemaat, baik secara pribadi maupun bersama keluarga, senantiasa diberikan kesehatan dan diberkati dalam menjalankan kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yaitu Bapak Penatua John Lepar, Saudara Kurt Patinama, Bapak Rudi Runtuwene, Saudara Mario Kapo, dan mungkin ada jemaat atau simpatisan yang sakit yang tidak kami ketahui. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk kesembuhan mereka, dan kuatkan iman percaya mereka untuk selalu berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita. Bapak Peter Warela, di mana telah dipanggil Bapa di sorga Ibunda Naomi Warela Leatemia pada hari Sabtu 16 Oktober 2021. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Peter Warela dan seluruh keluarga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Pada tanggal 17 Oktober, Bapak Johannes Patinaya. Tanggal 18 Oktober, Ibu Tenisia Tarigan. Tanggal 20
Oktober pada hari ini, Bapak Tongam Simanjuntak. Pada tanggal 21 Oktober, Adik Gadiel Jubilium dan Saudara Angga Silitonga. Pada tanggal 22 Oktober, Bapak Richard Rombon. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kesehatan dan berkat melimpah. Kami berdoa juga untuk persidangan Sinode 21 GPIB yang akan diadakan pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021 di Surabaya secara luring dan daring. Juga untuk fungsionaris Majelis Sinode dan panitia yang akan hadir di Surabaya maupun peserta yang mengikuti persidangan dari gereja masing-masing, agar semua yang sudah dipersiapkan dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, para menteri, serta pimpinan-pimpinan sampai tingkat RW/RT. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua kesehatan dan hikmat di dalam memimpin dan mengatur bangsa ini, khususnya di masa pandemi ini. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Kami berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 78, bait pertama dan kedua, Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang tertera di layar atau dengan cara melakukan scan QRIS. Jemaat, mari kita menyanyikan bait kedua. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh. Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, Juru Selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan sepanjang hari ini, di mana kami sudah dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku
pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.